Memang dalam dunia perpolitikan semua saja bisa terjadi. Apalagi kalau kita berkaca pada pilpres yang lalu, semuanya bisa terjadi. Menurut saya tidak masuk akal pun pada pilpres 2024 yang lalu bisa masuk akal sekali. Demikian pula dengan ini, yaitu bahkan ada pengamat politik yang memprediksi Prabowo tinggalkan Jokowi dan pilih PDIP usai dilantik dari presiden. Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, yaitu di sini juga Megawati sebut gua mainin dulu dong. Di sini bahkan Gerindra ada kesan potensi PDIP gabung ke pemerintahan. Pada waktu lalu memang ada kejutan ya di Rakernas, karena banyak, yaitu arah politik dari PDI Perjuangan itu ditentukan setelah Rakernas kelima pada tanggal 24 hingga 26 Mei yang lalu. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya setelah Rakernas pun di sini juga ada tarik ulur dan bahkan juga dari statement atau dari pidato dari Ibu Megawati di sini bahkan menyebut ya gua mainin dulu dong. Nah, di sini menurut saya kesan tarik ulur di sini ya setidaknya banyak opini-opini yang berkembang di masyarakat. Terutama apa? Ya terutama bisa bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo dan juga bisa menjadi oposisi dari Pak Prabowo Subianto. Nah, di sini masih 50-50 ya perbandingan, yaitu arah politik dari PDIP akan seperti apa memang masih 50-50. Memang tidak bisa diprediksi. Bisa saja tiba-tiba manuver dari PDIP itu ya bergabung ke koalisi pemerintahan Pak Prabowo. Semuanya bisa terjadi kalau kita berkaca pada Pilpres 2024 yang lalu. Semuanya bermanuver dan lain sebagainya. Dari sini bahkan juga ada berita yaitu Prabowo diprediksi tinggalkan Jokowi dan pilih PDIP usai dilantik dari presiden. Nah, pada waktu lalu juga Ibu Megawati di situ yaitu setidaknya menyebutlah ketika menentukan arah politik ke depan, yaitu akan menghitung, akan mengkalkulasi, yaitu secara politik. Nah, jadi di sini menurut saya bukan karena ya keretakan antara Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya, karena murni ada hitung-hitungan politik di situ. Nah, menurut saya sangat baik sekali hitung-hitungan politik. Menurut saya sangat profesional lah. Kalau misalkan mau bergabung ya, dampaknya kira-kira apa dampak di dunia politik dan lain sebagainya. Ya, tetapi kalau menurut saya pribadi sih, kalau memang PDIP di situ mendengar aspirasi atau mendengar suara dari akar rumput, pasti akan memilih ya di luar pemerintahan. Menurut saya seperti itu. Di sini menurut saya juga apa yang dikatakan oleh pakar di sini, pakar politik di sini, menurut saya juga cukup masuk akal sekali. Kalau misalnya bergabung di pemerintahan, di situ memang ada Presiden Joko Widodo. Kalau kita ketahui dari hubungan antara PDIP dan Presiden Joko Widodo dan juga Gibran, di situ ya Anda tahu sendiri lah. Anda tahu sendiri, bahkan juga ya banyak kader-kader yang kecewa, yaitu dari kader PDIP sangat kecewa dengan manuver yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada waktu lalu. Jadi menurut saya sangat tidak mungkin lah, yaitu bergabung ke pemerintahan karena di situ juga ada Presiden Joko Widodo dan juga ada Gibran. Sangat susah sekali. Tetapi tidak tahu lagi ya kalau misalkan pada tanggal 20 Oktober mendatang setelah Pak Prabowo dilantik dan ya kemungkinan di tahun pertama atau tahun kedua tiba-tiba mengajak PDIP untuk bergabung. Kita juga tidak tahu ya fenomena besok yang terjadi seperti apa. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika Pak Prabowo diprediksi tinggalkan Jokowi dan pilih PDI usai dilantik presiden. Di sini dari Yanti, wah pasti pendukungnya langsung pada kemanasan nih. Paling yang ngomong gini adalah simpatisan PDIP. Skenario habis manis sepah dibuang, Neo Orbay mulai dijalankan Wowo. Di sini dari Rudi Cahyono, omongan Wowo bahwa Wiwi sangat berperan menjadikannya presiden dan merencanakan secara detail Wowo untuk dijadikan presiden oleh Wowo. Cuma bualan dan omong kosong Wowo. Di sini kalkulasi politik Mas Adi Prayitno benar. Prabowo Gibran yang tak begitu mahir dalam ilmu pemerintahan tentu lebih mementingkan dukungan parpol besar. Bila PDIP plus PKS di luar pemerintahan akan menjadi ancaman dari Pak Prabowo. Ya memang menurut saya juga cukup masuk akal dari pengamat politik Adi Prayitno. Apalagi ditambah dengan berita di sini, yaitu bahkan PDIP juga tidak tegas ya pada saat Rakernas yang lalu. Padahal juga sudah dalam Rakernas besok akan menentukan sikap
dan juga arah dari politik PDIP, tetapi juga setelah Rakernas kelima PDIP juga arah politik dari PDI Perjuangan juga masih abu-abu, alias belum menentukan sikap politik akan berada di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan. Nah, dari sini bahkan juga Gerindra menganggap ada kesan potensi PDIP gabung pemerintahan. Wow, kita lihat saja kalau memang benar-benar ini terjadi. Di sini Partai Gerindra menilai pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Rakernas 5 partainya baru-baru ini tidak ada yang tendensius dan menyudutkan. Partai besutan Prabowo Subianto ini justru menilai perkataan Megawati yang menyebut "gua mainin dulu dong" dan poco-poco kepemimpinan sebagai pernyataan yang normatif. Demikian Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dalam keterangannya pada tanggal 27 Mei. Pernyataan Ibu Megawati soal posisi PDIP di pemerintahan dikatakan "gua mainin dulu dong" poco-poco kepemimpinan menurut kami adalah pernyataan yang normatif, tidak tendensius dan tidak menyudutkan. Bahwa ada kesan atau potensi kemungkinan bergabungnya PDIP dalam satu barisan bersama kami di pemerintahan. Sebab kata Habibur Rahman, selama 3 hari Rakernas PDI Perjuangan tidak ada satupun pernyataan dari Megawati ataupun elitnya ingin berada di luar pemerintahan. Ya memang kalau menurut saya betul apa yang dikatakan oleh Habibur Rahman, tidak ada kata-kata untuk menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan. Tetapi di situ malah ya setidaknya mengkritik kadernya, mulai tidak diundang lah karena pelanggar konstitusi dan lain sebagainya, dan bahkan pada waktu lalu juga meminta maaf karena ada kadernya yang melanggar konstitusi dan lain sebagainya. Menurut saya hubungan antara Ibu Megawati dan Gerindra atau Pak Prabowo Subianto itu terjalin dengan baik, berkomunikasi dengan baik, dan sampai saat ini pun juga ya tidak ada apapun permasalahan dengan PDI dan juga Gerindra. Semua permasalahan memang dari Presiden Joko Widodo yang bermanuver pada Pilpres 2024 yang lalu. Tiba-tiba setelah PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai presiden pada Pilpres 2024 yang lalu, tiba-tiba ada manuver mengejutkan dari Presiden Joko Widodo, dan Gibran pun dengan putusan MK bahkan juga pada waktu lalu mendampingi Pak Prabowo Subianto. Otomatis lah di situ Presiden Joko Widodo pasti akan mendukung anaknya lah daripada apa yang sudah dideklarasikan oleh PDIP, yaitu mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Nah, menurut saya ya gara-gara itulah akhirnya PDI Perjuangan sudah tidak menganggap Presiden Joko Widodo, Gibran, dan bahkan juga Bobi Nasution sebagai kader PDIP. Dan bahkan juga Bobi Nasution saat ini juga sudah menjadi kader dari Gerindra. Kurang lebih seperti itulah. Bagaimana menurut Anda? Apakah ya prediksi dari pakar politik di sini benar adanya? Apakah bisa terjadi setelah Pak Prabowo dilantik? Ya saya berharap sih semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Terutama apa? Terutama program makan siang gratis dan juga program susu gratis.